Kalau brand audiophile turun gunung, kelar dah tuh brand-brand mainstream. Apa iya seperti itu? Kita akan bahas dari TWS terbaru dulu ini. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa kan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan sebuah TWS ya, hampir salah ini monitor. TWS dari Dunu yang terbaru yaitu Vivaldi. Yes, Vivaldi ini memiliki driver yang unik juga. Dia bukan seperti Bone Conduction yang pernah kita review sebelumnya ya. Dia menggunakan mungkin dynamic driver gitu ya, dan mirip-mirip seperti mini speaker gitulah. Jadi sensasinya mirip-mirip seperti mini speaker gitu pada saat digunakan, dan penggunaannya sendiri bukan in ear. Jadi dia nggak pernah masuk, nggak ada air tips masuk di dalam telinga kalian. Dia cuma duduk di daun telinga kalian gitu aja untuk mengeluarkan suaranya. Dan itu adalah sebuah hal yang bagi saya pribadi menarik. Kenapa begitu ya? Karena saya nggak pernah nyoba yang gitu-gitu. Ya mungkin pernah dulu yang Bone Conduction dari Iko itu ya, tapi itu sudah lama banget, dan ini adalah sensasi yang berbeda dan juga teknologi yang berbeda. Untuk fitur-fitur kekinian sendiri, Bluetooth ini sudah mendukung Bluetooth 5.3, IPX 5.4, dan juga baterai yang badak. Untuk speknya sendiri ya menurut saya untuk sebuah TWS sudah sangat-sangat kekinian sih untuk TWS satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk Dunu sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Oke, bicara soal packaging dari TWS1 ini ya nggak gimana-gimana juga ya, packagingnya standar aja. Ya berbeda dari line up in-ear monitor Dunu yang Dunu Titan 2 ataupun Kima 2 kemarin, itu mantap-mantap ya untuk packagingnya. Cuma packagingnya ini ya mirip-mirip seperti TWS pada umumnya, hanya ada TWS ya, lalu kabel charger dan manual. That's it, gak ada apa-apa lagi, hanya itu aja. Oke, selanjutnya kita bahas build quality dari TWS 1 ini. Oke, untuk build quality sendiri dari TWS1 ini semuanya berbahan plastik ya. Untuk case-nya sendiri memiliki bentuk yang rada mengkotak dengan sudut-sudut yang membulat seperti ini, berwarna putih pucat abu-abu gitu ya. Di bagian depannya ada tulisan Dunu, dan ini kemarin saya bawa untuk meet up ya, dan ada sedikit noda yang sudah saya lap-lap, gak bisa hilang ya. Mungkin kalau kalian yang tahu, di bahan plastik yang rubbery gini, kalau untuk hilangin noda ini pakai apa ya? Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi ada noda yang tidak bisa hilang di sini. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini ya. Di sini juga ada bekas-bekas ya. Kalau yang warna putih memang lebih gampang kotor memang. Di sini juga sudah saya lap pakai tisu basah, nggak hilang ya untuk noda-nodanya. Mungkin kalau ada tips dari kalian yang bisa menghilangkan noda-noda, bisa share di kolom komentar di bawah ya. Karena agak insecure aja OCD-nya terganggu ya di sini untuk barang-barang yang kotor seperti ini. Oke, di bagian belakang di sini ada port untuk USB-C dan juga ada engsel-nya di sini. Bagian depannya seperti ini, ada sebuah LED indikator kalau kalian nge-charge. Dibukanya akan seperti ini ya di sini. Jadi nyala hijau di sini untuk indikator depannya, dan ini adalah TWS-nya. Kalian bisa lihat aja. Oh ya, bagian dalamnya juga seperti ini ya. Mirip seperti kosmetik, tinggal dikasih kaca di sini aja udah mirip seperti tempat bedak ya untuk cewek-cewek. Oke, ini adalah bentuk dari TWS-nya sendiri ya. Dia memiliki housing yang bisa dikategorikan full plastik kalau kita lihat dari bagian sini, dan di bagian dalam ini metal semua. Di sini ada speaker-speakernya, dan di sini ada port chargingnya. Di sini juga ada speakernya lagi ya. Di sini juga ada kecil. Mungkin salah satu dari sini yang ada yang untuk suaranya, ada yang untuk mic-nya juga ya. Jadi rasanya ini dua yang besar-besar ini speaker, yang ini mic-nya. Mungkin ya. Tapi daripada saya sotoy nanti salah, ya saya kasih disclaimer juga di sini. Jadi total ada 3 buah grill dan 1 buah charging port di sini, dan bahannya di sini metal ya, berwarna chrome seperti ini. Dan di bagian belakangnya di sini ada semacam tungkai seperti ini ya sebagai air hook-nya. Dan di sini mungkin baterainya sih untuk TWS1 ini. Untuk bagian depannya seperti ini ya. Di sini ada sedikit permainan tekstur dan sebuah LED, dan di sini ada logo Dunu, dan ini merupakan touch panel juga. Oke, bicara soal fitting dari TWS1 ini, fitting dari TWS1 ini merupakan sensasi yang berbeda banget dari TWS-TWS yang pernah saya coba sebelumnya. Karena TWS-TWS lain itu biasanya menggunakan air tips ya, ataupun flathead seperti earbud gitu ya. Dan pada saat penggunaan TWS1 ini enak banget karena dia nggak nekan telinga kalian, tidak panas juga, tidak terasa mengganggu saat digunakan karena dia hanya duduk aja di
daun telinga kalian. Karena memang model-model air conduction gitulah. Jadi menggunakan media udara, jadi nggak langsung masuk ke dalam liang telinga kalian gitu. Oke, hal yang perlu diperhatikan tapi dengan fitting seperti ini yaitu adalah posisi menentukan prestasi, dan itu absolut banget ya. Jadi kalian harus sedikit, ya mungkin yang pertama mesti kalian mainkan adalah posisinya dikit-dikit ya, adjust dikit-dikit. Yang kedua yaitu kontur telinga kalian, karena kontur telinga kalian kalau memang beda-beda kiri dan kanan mungkin juga akan beda outputnya. Jadi itu perlu kalian perhatikan juga saat menggunakan TWS1 ini. Tapi mungkin ini memang bukan untuk entusias yang gimana-gimana ya. Mungkin hanya untuk sport ataupun daily use, commuter dan gitu-gitulah, untuk daily use lah intinya. Jadi memang ya sedikit tricky lah di situ. Bisa ada yang rewel, ada yang tidak, tergantung dari sensitivitas masing-masing. Untuk pemakaiannya sendiri adalah seperti ini ya. Di sini adalah over ear ya, pemakaian over ear, dan bentuknya nanti seperti ini. Jadi dia duduk di telinga kita aja seperti itu. Dan pada saat saya bicara gini tidak terkesan ada reduction ataupun ada seal sama sekali. Jadi apa yang saya sampaikan di sini terdengar jelas pada saat menggunakan TWS1 ini juga. Oke, untuk fiturnya dari TWS1 ini, untuk baterainya badak ya, 832, 8 jam untuk earbud-nya, dan juga 32 jam untuk total case-nya. 32 jam maksudnya ya. Baterai yang cukup oke lah, masih acceptable. Selain itu, earbud 1 ini juga memiliki touch panel di bagian depan, jadi bisa kalian gunakan untuk navigasi juga ya. Ini touch panel jadi sudah kekinian banget. Selain itu, TWS1 ini juga sudah low latency dan built-in mic. Jadi kalau kalian mau nelpon-nelpon ataupun mau voice call, video call juga bisa banget menggunakan TWS1 ini. Selain itu, TWS1 ini juga sudah mendukung IPX rating 5.4, jadi sudah water resistant banget. Kalian mau ajak jogging, jalan-jalan, kena hujan pun saya rasa harusnya aman-aman aja sih. Untuk formatnya sendiri, sayangnya memang nggak terlalu banyak format yang didukung, cuma AAC dan SBC ya. Tapi at least ada AAC itu sudah cukup oke lah. Selanjutnya kita bahas sound quality dari TWS1 ini. Arah suara dari TWS1 ini menurut saya bisa dikategorikan mid-centric ya, lebih fokusnya ya. Dan juga di sini sudah mendukung AAC juga, jadi ya kita menggunakan AAC dan menggunakan perangkat S23 Ultra. Suara yang saya suka sendiri adalah suara neutral warm sounding. Oke, untuk suaranya dari TWS1 ini, bassnya ini bisa dikategorikan agak terkesan kurang ya. Emang lebih baik sih jika dibandingkan bone conduction dari Iko yang pernah kita review sebelumnya ya. Jadi di air conduction seperti ini lebih oke dibandingkan bone conduction, untuk bassnya lebih dapat lah. Cuma di sini memang masih kurang ya secara tekstur, kurang dalam juga bagian bassnya. Jadi ya agak kesan bassnya itu agak kopong, agak hollow gitu juga ya, kurang kesannya gitulah. Teksturnya juga kurang dapat. Jadi bass yang besar aja tapi agak letoy juga sih. Midnya di sini artikulasinya jelas, teksturnya lumayan lah, lumayan oke maksudnya. Tapi memang masih belum menyaingi in-ear pada umumnya. Jadi open ear seperti ini masih kalah dibandingkan in-ear. Bicara soal treble-nya sendiri, asal bunyi aja ya, no tekstur, tidak ada energinya alias mendem aja di TWS1 ini. Benernya ini sudah jauh lebih baik sebenarnya. Kalau overall ya, saya tarik ini semua overall secara sound quality lebih baik dari bone conduction Iko yang pernah kita review beberapa tahun lalu, mungkin 1-2 tahun lalu ya. Saya lupa sih detailnya. Untuk suara mic ya, kita kasih sampelnya seperti ini. Tes 1, 2, 3, ini adalah suara dari Duno Vivaldi. Tes 1, 2, 3, suara dari Duno Vivaldi. Selain kita bahas pro dan cons dari TWS1 ini. Cons dari TWS1 ini yaitu suaranya perlu kalian toleransi, karena ini bukan in-ear sekali lagi. Bukan in-ear, jangan samakan dengan in-ear. Itu konyol sih. On-ear dan in-ear itu berbeda ya. Kita bilang output suaranya juga pasti berbeda, karena ini teknologi yang mungkin perlu dimatangkan lagi, dan walaupun sudah dimatangkan sekalipun ya, sematang-matangnya pun pasti masih kalah dengan in-ear ya, karena memang kita bicara soal in-ear ya, kekedapan posisi ya, ceiling itu menentukan suara juga, karena suara akan bocor, akan terdegradasi dengan adanya udara sih. Jadi memang kalau nggak ada seal yang bagus, tentu saja suara atau input yang kita terima di telinga, di gendang telinga kita akan maksimal. Ya, ini memang teknologi yang berbeda dengan peruntukan yang berbeda juga, yaitu sebuah TWS air conduction on ear sih. Cons yang kedua yaitu fitting menentukan prestasi. Bagi sebagian orang yang anti ribet-ribet mungkin akan sedikit PR aja untuk menentukan prestasi kalau harus adjust fitting gitu ya. Tapi ya it is what it is ya. Memang on ear dan air conduction ini agak sedikit tricky.
Untuk pro-nya air conduction on ear, open ear lah mungkin ya gampangnya. Mungkin tadi saya sampaikan on ear, mungkin lebih tepatnya open ear ya. Open ear seperti ini harusnya sih jadi solusi untuk kalian yang memang sensitif terhadap mungkin karet, air tips atau panas yang nggak tahan. Saya jujur ya, saya memang awal-awal menggunakan inner monitor terganggu banget karena kayak ada benda asing masuk telinga ya. Mungkin bagi sebagian orang yang sensitif terhadap hal tersebut, ini adalah jadi solusinya. Tapi ya, lama-kelamaan gunakan AirTips jadi ya terbiasa aja sih. Tapi awal-awal memang agak PR aja dan terasa ada benda asing yang mengganggu saat menggunakan inner monitor. Tapi ini bisa menjadi alternatif yang menarik karena kan ada kasus tuh yang orang jogging ya, dia nggak bisa dengar sekitarnya walaupun TWS sekarang sudah ada ambient mode lah. Tapi ya dia nggak dengar sekitar lalu diketabrak lah dengan kereta api karena nggak aware dengan sekitarnya. Ini bisa jadi alat untuk kalian gunakan sambil aktivitas outdoor dan juga bisa aware di luar. Ya terlepas dari ambient mode dari TWS kekinian. Untuk value for money dari TWS 1 ini, ya ini sebenarnya cukup oke lah di angka 600 ribuan dengan sensasi open ear yang menarik, unik dan juga fittingnya yang one of a kind sih. Saya cukup amazed lah dengan TWS 1 ini. Kesimpulan, buat kalian memang yang cari sound quality notok jedok ya, kalian bisa ambil aja in-ear ya. Tapi kalau kalian mencari sensasi yang berbeda, mencari TWS yang anti ribet-ribet klap, ini adalah solusi yang bisa kalian gunakan. Yes. Ini sendiri dibandingkan Iko yang dulu pernah kita review juga ya, Iko yang bone conduction ya. Dibandingkan dengan ini, this is still the best. Ya maksudnya lebih baik jika dibandingkan bone conduction dulu kita coba ya. Ini air conduction-nya lebih oke, lalu juga secara bentuk juga lebih enak ya. Kalau dulu kan kita coba yang Iko itu kan dia kayak neckband gitu ya. Ini kan mirip-mirip TWS pada umumnya ya. Jadi oke banget. Menurut saya lebih baik jika dibandingkan bone conduction Iko yang pernah kita review dulu. Ya walaupun satu bone conduction ini air conduction ya. Jadi sedikit berbeda juga di situ. Tapi secara sound quality juga a little bit better di sini. Tapi memang perlu kalian perhatikan ini marketnya bukan untuk audiophile. Jadi non audiophile kan cocok saya rasa. Mungkin sekian dulu untuk sharing mengenai TWS dari Duno yang terbaru ini, Vivaldi. Mungkin kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan soal TWS 1 ini, feel free aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikut yang happy listening, stay healthy and ciao.